mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tentu untuk menghamba kepadanya Allah itu yang Allah harapkan adalah kebahagiaan Pak Ibu. Bahagia wa dunia, bahagia wa di akhirat. Makanya ada doa sapu jagat apa ya waksadanya yang dinukilkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 201 gitu kan. Oh, 201 Pak. Yang berbunyi wa minhum mayaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebahagian mereka berkata atau berdoa dan meminta kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat dan terbebas dari azab neraka. Lalu kebahagiaan itu ada syarat-syarat seperti yang disampaikan oleh Fakhruddin Razi atau Muntais. Ada syarat-syarat kebahagiaan itu Pak Ibu. Nah inilah yang akan menjadi kajian kita pada pagi ini. Apa syaratnya? Yang pertama yaitu ilmu, pengetahuan dan kesadaran. Jadi banyak orang yang buat ilmu Pak Ibu tapi tidak sadar dia akan ilmunya. Artinya ilmu dan kesadaran itu adalah ilmu yang dihidupkan. Ilmu kalau hanya cuma didiamkan dia tidak disadari maka dia pasif. Tapi ketika ilmu yang ada di diri kita itu disadari maka dia adalah aktif. Banyak orang-orang pintar tapi dia tidak sadar dengan kepintarannya. Banyak orang-orang yang pandai tapi dia tidak sadar dengan kepandaiannya. Tapi orang yang mendapat kebahagiaan itu syaratnya berilmu dan sadar dengan ilmu pengetahuannya. Itu yang pertama tadi. Kemudian dengan kesadaran dan ilmu pengetahuan itu kita bisa mengetahui level durasinya kebahagiaan. Bisa kita memilih kebahagiaan yang jangka pendek, jangka panjang, atau kebahagiaan yang tanpa batas. Seperti apa kebahagiaan jangka pendek itu Pak Ibu? Kebahagiaan hanya untuk memenuhi kesenangan diri kita atau memenuhi kebutuhan pribadi kita. Contoh saja kalau kita lapar, kemudian kita makan, maka kebahagiaan kita itu ketika dapat makan kita bahagia. Atau ketika kita haus, ketika kita dapat minum kita dapat bahagia. Tapi hanya sebatas singkek, hanya sebatas ketika kita lapar haus. Nah, disitulah kebahagiaan itu. Kemudian ada levelnya, durasinya agak panjang sedikit Pak Ibu. Seperti kita menahan, kalau dalam puasa itu Pak Ibu, kita menahan diri, kemudian setelah kita berjuang dan dapat hasil, itu kebahagiaannya berbeda, lebih panjang. Seperti adik-adik mahasiswa, kebahagiaannya itu ketika wisuda berhasil setelah dia berjuang kuliah dengan semacam dengan bermacam perjuangan dia korbankan, pikiran segala macam, lalu dia wisuda. Dengan kewisudaannya itu prestasi yang ia raih itu dia bahagia, tapi itu belum panjang, baru sebatas kebahagiaan, tapi lebih panjang daripada yang pertama tadi. Walaupun nanti setelah wisuda panik itu sudah tuh, tapi yang paling tidak kita bahagia dulu setelah kita wisuda. Belum tentu setelah wisuda kita bahagia selamanya. Kemudian ada lagi kebahagiaan yang lebih panjang daripada yang panjang tadi. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan khairun nas
Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lainnya. Jadi ketika apa yang ada di kita, di dalam diri kita ini dapat memberikan manfaat kepada orang lain, itu bagiannya lebih panjang. Yang kemudian terakhir itu kebahagiaan yang tanpa batas dalam level manusia. Itulah kebahagiaan mali orang lain bahagia di gara-gara awak. Seperti orang tua Pak Ibu mali anak-anaknya sukses, itu lain bahagianya. Walaupun anaknya yang sukses tadi itu bahagia, tapi orang tua itu lebih bahagia daripada itu. Tapi kata sebagian ulama, kebahagiaan orang tua pun masih ada batasnya. Artinya ketika anaknya itu berhasil kemudian lupa kepada orang tuanya, kecewa. Panek-panek aku sekolahkan dulu, sukses begini, tapi nak tekanan ini menjadi boleh. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan yang panjang tadi itu salah satunya orang tua. Tapi masih ada batasnya baru dalam konteks kita manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, itu yang pertama, syaratnya bahagia itu ilmu pengetahuan dan kesadaran. Yang kedua, stabilitas moral atau kondisi jiwa. Jadi konteks bahagia itu bapak ibu tergantung jiwa masing-masing. Ada orang yang paling punya anak, dia bahagia ketika kalau punya anak. Ada orang yang paling bakarajo, dia bahagia ketika kalau dapat karajo. Ada orang yang bahagia yang tidak punya kendaraan, dia bahagia ketika kalau mendapat kendaraan. Ada orang yang bahagia itu ingin mendapatkan sesuatu, ketika sesuatu itu telah dia dapatkan, dia bahagia. Imam Al-Ghazali memberi tingkatan kebahagiaan manusia itu berdasarkan dirinya tadi. Yang pertama namanya hamiyah. Itulah kebahagiaan. Kalau hamiyah itu sama dengan hewan Pak Ibu. Hewan itu kebutuhannya kan memang makan, minum, tidur, kawin, hanya sebatas memenuhi kebutuhan pribadinya. Tapi ada yang lebih parah Pak Ibu. Kebahagiaan syaitaniyah namanya. Lalu kebahagiaan yang didapatkan ketika orang lain menderita. Ketika syaitan itu dinyatakan oleh Allah tempatnya di neraka, lalu kan setan itu berikrar pula dia. Dia katakan, biarlah hamba tapi neraka, tapi izinkan hamba untuk menggoda umat manusia itu sebanyak-banyaknya untuk masuk bahagia bersama, menderita sama di neraka. Tapi di samping itu ada namanya kebahagiaan dari kondisi jiwa itu, kondisi sububiyah. Adalah kebahagiaan kompetitor atau hewan buas. Dia bahagia ketika berlomba-lomba, dia menang, bahagia dia. Itu kalau dia bisa mengalahkan di kompetisinya, bisa mengalahkan lawannya, dia bahagia. Ada pula yang menyatakan kebahagiaannya itu kebahagiaan dalam konteks mutmainnah. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Itu terkait dengan dia reda melaksanakan sesuatu dan Allah reda kepadanya, kemudian dia dipanggil oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dipanggil oleh Allah untuk Isra itu Pak Ibu.
Mijrat itu dia dipanggil dengan sifat hambaannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal Nabi Muhammad itu kan kekasih Allah, Habibullah. Tapi yang dipanggil di situ adalah hambanya. Nah, kehambaan itulah nanti yang dipanggil juga oleh Allah untuk masuk dalam surga. Itu level bahagia. Syarat bahagia yang kedua adalah kondisi jiwa. Jadi awak menerima kebahagiaan itu beda-beda. Nah, ketika kita ingin bahagia, ketahui dulu kebahagiaan kita yang kita butuh itu seperti apa. Yang terakhir Pak Ibu, yang ketiga adalah kebahagiaan tentang penerimaan hasil. Ketika kita sudah mengetahui dan menyadari, kemudian kita telah mengetahui kondisi jiwa, konteks kebahagiaan kita seperti apa, dan kemudian kita akan menerima apa takdir Allah kepada kita. Nah, ketika kita telah menyadari dengan pemberian Allah dan apa yang kita laksanakan itu berdasarkan perintah Allah, dan kita berharap yang tertuju itu bukan yang lain-lain tapi adalah Allah, maka disitulah kebahagiaan yang tanpa batas itu pada kita. Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah. Terkadang kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu kan bermacam-macam cara. Banyak cara yang mau laksanakan, lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Padahal kehidupan awak tuh Pak Ibu sama lampu merah. Jadi ketika di arah lain itu dapat merah, dia dapat hijau, yang posisi awak dapat merah. Ketika di awak hijau, di orang lain merah. Itu perlu rezeki kita Bapak Ibu. Tapi ketika berhenti di lampu merah, sadonya merah, tapi hijau, lalu di lampu merah yang lain ada saja yang lewat, bisa ada akses untuk lewat. Seperti ambulan Pak Ibu, ketika ada lampu merah, hanya prioritasnya lalu. Atau pemadam kebakaran, ketika yang lain dapat merah, bahkan yang hijau pun disuruh berhenti dulu untuk dapat yang lewat, yang ambulan sama pemadam kebakaran tadi. Jadi apa makna yang dapat kita pahami di situ Pak Ibu? Memahami dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi itu khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ketika berhenti di lampu merah, dekat warna merah itu, lalu ambulan dia lewat, kemudian pemadam kebakaran dia lewat, karena dia membawa misi kemanusiaan. Ada manfaat yang dibawa ke situ Pak Ibu. Jadi kalau awak ingin kebahagiaan awak itu tuh seperti ambulan dan pemadam kebakaran, maka bertekadlah untuk kehadiran kita itu akan memberikan manfaat kepada orang lain. Barangkali demikian Pak Ibu, kerukalan. Billahi fisabilil haq mustabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.